Nah, Cak, kita akan bedah detailnya seperti apa garapan Cak Ateng Katros yang selalu memang ya keren lah. Kita harus berikan pengakuan pada salah satu modifikator terhandal di Indonesia ini ya. Bukannya karena teman IWB ini, memang kalau finishingnya selalu cakep ganteng, Cak. Pokoknya sama yang lihat sosoknya ini, wah ini bener-bener kayak ini, lihat nih, ini plat loh, ini plat, ini bukan fiber loh. Ini plat dan finishingnya halus banget. Gila, top ya. Kemarin ya sempat nanya, Cak Ateng ini dijual nggak sih Cak Ateng? Kalau kita pengen beli nih, IWB pengen beli gitu ya, berapa harganya? Dia bilang 1 miliar, kurang ajar gak? Semtenan mentang-mentang keren ya, juara Yamaha. Kemarin kan ini modifikasinya juara, Cak ya. Juara di Yamaha nomor 1 dan gayanya jadi dilarangi, asem tenan. Guyon yang pastinya ya. Oke, coba IWB akan bongkar buat sampean ya, detail seperti apa. EXR 155 yang basisnya memang dari sana. Dan untuk peraturan regulasi ya, regulasi dari Yamaha untuk modifikasi memang nggak boleh banyak ubahan dari sasisnya, kemudian juga suspensinya harus tetap. Dan ternyata hal ini nggak membuat modifikasi Ateng Katros ini jadi jelek. Justru kita ngelihatnya benar-benar kelihatan minimalis tapi otentik gitu loh, keren gitu ya. Tapi tenang, kita akan coba bedah detailnya dari depan dulu biar sampean tercerahkan. Nah, konfirmasi dari Cak Ateng Katros ya. Jadi ini wah kotor Cak ini, Cak. Belum lap ini. Gara-gara kita parkir di luar ya. Jadi konfirmasi dari Cak Ateng bahwa ternyata modifikasi ini totally buatan sendiri, handmade semuanya dari depannya khususnya ya. Jadi depannya ini memang konsepnya adalah klasik ya. Klasik, fairing klasik zaman lama, sehingga kalau kita perhatikan semuanya serba rounded atau membulat. Nah, kita lihat di bagian depannya, Cak. Ibu sangat suka di bagian sini ya. Jadi Cak Ateng sangat teliti, sangat paham bagaimana membuat sosoknya tegas, karena pada lampu bulatannya yang ternyata standar ya, lampunya standar ya, share dari bawaannya. Dan memang regulasi demikian, Cak Ateng memberikan penekanan dengan memberikan bulatan warna kuning. Jadi tegas gitu, Cak. Warnanya ini tegas, membuat stand out untuk lampunya. Ini pinter ya, menurut IWB cakep. Dan kemudian di bagian sini diberikan lagi warna hitam stroke-nya, jadi kelihatannya makin stand out aja gitu ya. Terus kemudian di bagian sini semuanya membulat ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah handmade dan ini adalah plat, Cak. Bisa kita konfirmasi ini plat, lihat nih, ketok nih. Ini bukan fiber. BB kemarin sempat tanya Cak Ateng ya. Ini adalah plat handmade semuanya. Bagaimana mereka atau dari Cak Ateng Katros ini membuat semacam tekukan di sini pun halus banget, lihat nih, halus banget. Bener-bener garapannya berkelas ya. Maring ini awas ya Cak Ateng gak kayak duit ning IWB. Asem tenan pokoknya, 1 miliar kurang ajar. Tertarik sih tapi 1 miliar mikir Kang Mas. Kita tawar nanti ya yang harga friend ya, kalau bisa nih ya. Dan di sini ada tempelan Katros Garage. Jadi custom kit ya selalu, dan kita lihat gini aja tulisannya halus. Lihat kan? Jadi finishingnya aja, membuat untuk platnya aja cakep. Ada garisnya di sini, lihat nih, teliti gitu ya. Dan visornya juga sama ya. Ini adalah buatan semuanya. Artinya semuanya custom, disesuaikan dengan modifikasinya. Ada beberapa titik pengikat di sini, Cak. Diikat dan solid rasanya ya, diikat di sini pula. Kemudian di bagian depannya sini, kalau kita lihat bagian samping khususnya, saya menemukan sebuah desain yang memang benar-benar rounded ya, dan memang dibuatkan dudukan oleh Cak Ateng. Jadi dudukan di bagian sana, kita akan eksplorasi habis ini. Jadi bagian sini ya, kita lihat dia menjulang kayak peluru begitu, dan klasiknya memang sangat kuat. Dan kemudian ternyata di bagian depannya Cak Ateng melakukan painting ulang bagian sini. Jadi memang konfirmasi dari Cak Ateng, ini disengaja oleh mereka Cak Ateng karena untuk mempertegas klasiknya. Jadi kalau cat yang sebelumnya kan kelihatan modern gitu ya, maka Cak Ateng melakukan pengecatan ulang
dengan warna rada coklat dan kasar, modelnya tuh kayak matte gitu ya. Kelihatan seperti ini. Kasarnya tuh matte maksudnya, bukan kasar daripada paintingnya, tapi matte gitu ya. Kemudian bagian fendernya juga ini kayaknya warna asli atau enggak sih, nggak tahu ya. Tapi yang jelas sepertinya bukan ya, ini painting ulang ya. Warna merah kombinasi dengan warna silver bagian sini, dan fendernya tetap standar, Cak. Dikonfirmasi memang aturannya demikian. Fendernya tetap standar. Kemudian juga di bagian pelek-peleknya juga nggak boleh diganti. Peleknya masih bawaan pabrik. Dan ban depannya Pirelli menggunakan ukuran 120/70, dan kalau kita lihat baru di sini kita temukan perbedaan di bagian disc brake-nya, Cak. Disc brake-nya menggunakan merek PSM dan ukurannya gede. Kita nggak tahu ya berapa ukurannya, tapi yang jelas ini model floating. Dan jika kita lihat di sini ada adapter lagi karena disesuaikan dengan lebar dari disc brake yang sudah sangat lebar, lebih lebar dibandingkan standarnya, sehingga harus ada adapter tambahan di bagian sini ya. Dan untuk kalipernya sama, standar dari pabrikannya. Jadi kita lihat di sini sudah kelihatan kokoh gitu ya, gara-gara hanya dengan disc brake yang sudah berganti. Bagaimana bentuknya ya, beda di sini, Cak. Lihat kan, kembangannya beda, dalamnya ya maksudnya ya. Kalau untuk bentuknya masih rounded, bukan wavy, tapi sudah membuat feel-nya terasa lebih keren. Nah di bagian kolongnya, Cak, kolong-kolongnya juga nggak lepas dari pantauan IWB, yang ternyata juga rapi ya. Termasuk juga header-headernya di sini. Dan ini apa ini, coba ini apa ini? Kita nggak tahu nih. Ini kayak ada mounting ya. Mungkin plat nomor sepertinya, ini dudukan plat nomor kayaknya ditaruh sini. Mungkin, tapi di sini kan nggak ada plat nomornya ya. Jadi semuanya di sini feel-nya benar-benar identik dengan pabrikan, nggak ada perbedaan. Nah, hanya di sini aja kolongnya, lihat nih. Ini aja rapi, ya kan? Jadi sini aja rapi, lihat nih. Pemotongannya rapi banget. Nah, di bagian sini juga kelihatan ya sambungan-sambungan panel per panelnya yang juga rapi. Ibu lihat, rapi untuk ukuran custom ya. Kita surprise ya. Di sini rapi ya sambungannya. Hanya di sini aja nih belebet dikit nih. Tapi dari sekian ini hanya ya mungkin 10%-an lah yang kayak gitu. Tapi rata-rata dia rapi. Lihat nih. Customnya tuh bener-bener jos gandos, jos nandos. Dan untuk lampu senya diganti, Cak, di sini ya. Lampu senya sudah berganti. Kita coba nyalakan buat sampean biar tercerahkan. Lampu senya sudah LED pastinya. Jadi kalau sampean penasaran kayak ini, nyalain seperti ini. Nah, oke. Sudah LED. Memang standarnya begitu. Dan yang menarik adalah mari kita, ini sampingnya sama ya, sampingnya tuh hanya ini semuanya full plat ya, bukan fiber, plat dengan angka 7 dan juga apa ya, livery ya, maksudnya tuh kayak stripping karakter dari Yamaha klasik, warna merah, silver dan juga ada kuning di sini. Angka 7 dan tempelan Yamaha ya. Nah, kemudian di bagian samping sini sasisnya full sama, identik, nggak boleh berubah, memang sasisnya dipastikan demikian. Dan mari kita intip di bagian, sebelum kita melangkah ke belakang ya, kita intip di bagian sini, dashboardnya, Cak. Nah, dashboardnya, jika Ibu lihat, sana ada dudukan lagi, lihat nih, ada besi-besi penyangganya ya, itu dibuat ulang oleh Cak Ateng ya. Nah, kayak gitu, mungkin ini sih, nah ini mungkin nih, kalau bisa dihalusin lagi lebih jos lagi, tapi nggak masalah sih, nggak terlalu kelihatan. Dan yang surprise IWB adalah ini, Cak. IWB cukup kaget karena ternyata standarnya berubah. Untuk stangnya itu bungkuk banget, ini IWB udah tes tadi kan. Di sini kita perhatikan ini ada posisi apa namanya underyoke ya untuk stangnya. Dan ternyata setelah IWB tanya ke Cak Ateng, ini adalah milik dari R15. Jadi bukan upper yoke di atas ini, tapi under yoke. Ya kalau yang XR kan di sini ya. Modelnya kan stang biasa pipa ya. Nah, diganti dengan stang jepit under yoke milik R15. Dan untuk gripnya menggunakan katros ya. Lain-lainnya sih sama ini. Untuk panel-panel ininya apa namanya, stangnya sama. Dan di bagian sini diberikan pemanis katros ya, untuk menutupi dari bawaannya yang memang ada untuk racernya ya, ditutupi di sini sehingga rapi. Katros kirits, termasuk juga ini ada custom kit untuk XR ya. Ini tempelan ini, Cak, tempelan, dan saya bisa beli kalau saya tertarik, bisa beli nih. Nah kayak gitu, jadi kelihatan lebih rapi ya, kelihatan rapi gitu. Oke, nah untuk bagian kiri sama, nggak ada yang berubah. Panel-panelnya sama, nggak dirubah. Jadi memang totally, bahkan triple clamp atasnya pun juga milik XXR, tidak ada berubah di sana. Sementara untuk bagian sini
Tangki-tangkinya juga bawaan, konfirmasinya bawaan dari Yamaha, hanya dicat ulang, diberikan pemanis, termasuk juga ada tempelan di sini Yamaha YSR Project Katros Special Made for Nataya Katros Kirit 2023. Keren ya, nanti IWP minta IWP Iwan Banaran gitu ya. Oke, nah itu ya, di bagian area sana sudah clear maksudnya ya, IWP sudah share ke sampean barusan. Sekarang IWP akan coba untuk eksplorasi bagian sampingnya mas. Nah bagian samping sini ternyata ini juga standar, gak dirubah. Ini semuanya sama ya, bawaan dari pabrikan kalau nggak salah loh ya. Jika IWP nggak salah ngeliat, semuanya pabrikan. Hanya ada stiker aja di sini, pemanis oleh Cak Ateng. Dan ini baru berbeda nih Cak. Jadi kalau kita lihat, mungkin ini bawaannya bener, ini bawaannya sama ya. Maksudnya di bagian aluminiumnya ini adalah bawaan dari pabrikan, tapi dalamnya ini dikasih lagi sama Cak Ateng. Jadi kayak ada dua lapis ya, tapi yang dalam ini punya Cak Ateng garapannya. Jadi ada kayak macam corak gitu ya. Dan bagian sini footstep masih sama, namun yang paling outstanding adalah knalpotnya Cak. Sudah model midship kolong. Ini adalah custom dari Ateng Katros, dari Katros Kirit. Dan kelihatannya jadi beda aja, lihat nih kalau kita gitu kan tuh. Jadi kelihatan wow. Beda gitu, jadi sporty parah. Oke. Nah, untuk bagian monoshock belakangnya ternyata sudah menggunakan Scarlett ya. Jadi kita lihat sini ada tabung ya, tabung gas. Ini oli atau gas sih? Nggak terlalu tahu mengenai Scarlett ini ya. Dan bisa ngomong sampai bisa di-adjust. Hard softnya bisa di-adjust ya. Jadi keras atau empuknya bisa diatur sesuai hati sampean. Dan di sini lihat nih. Jadi Scarlett punya lebih rapi dan lebih racing look kelihatannya gitu ya. Swing armnya sama Cak, nggak berubah sama sekali, masih tetap. Termasuk juga kalau kita lihat di bagian belakangnya kalipernya sama, dan bagian disc brake-nya bawaan, tapi ternyata sama Katros Kirit dibuat semacam ini temen gitu, ditemen jadi mempertegas karakter dari klasiknya. Belakang dicat ulang. Jadi menarik ada ternyata belakang menggunakan ban Roadwinner bukan Pirelli, depan Pirelli, belakang IRC RX02R yang memiliki, lihat nih, patternnya cakep ya. IP baru tahu nih ada pattern ini. Karena Roadwinner tahu IP ya patternnya kan yang jadul tuh Cak. Yang legendaris yang itu tuh. Kayak gitu tuh. Nah, ini. Ya toh ternyata ini enggak. Roadwinner-nya beda. Cakep. Dan sekian semuanya Cak. Yang paling pasti sampean penasaran adalah belakangnya. Betul. Jadi belakangnya Kang Mas ini semuanya full custom model tawon. Ini custom. Dan sekali lagi halus. Buatannya halus. Cakep ya. Ada tempelan di sini Katros Kirit. Lihat, dan memberikan feel yang berbeda. Oh ya, di bagian tangki Cak ternyata juga ada seperti ini, penegas begitu ya, ada kayak plat-plat begitu dipasang oleh Cak Ateng mengikuti kontur dari tangkinya. Dan ternyata cukup berhasil loh dari kacamata pribadi. Kembali kepada bagian buritan Cak. Bagian belakang ini ternyata jok-joknya juga berubah. Joknya keras Kang Mas, tipis banget. Karena memang ini klasik racing ya, jadi kelihatannya tipis begitu. Dan kalau kita lihat jahitan-jahitannya juga halus nih. Lihat jahitannya halus, customnya, dan bentuk tawanya juga lihat halus. Kelihatannya tuh finishingnya ya, pengerjaannya benar-benar pro banget kelihatannya. Nah, di bagian bawah sini Kang Mas kita perhatikan sama dengan bagian samping tadi ya. Tapi kalau kita lihat ternyata ada chain covernya yang minimalis, itu adalah custom kit buatan Ateng Katros. Original design by customize, custom kit. Never try to tulisannya. Never try to imitate to let alone take without permission. Made in Indonesia. Woi, bangga Mas. Made in Indonesia Cak tulisannya. Bisa diekspor nih berarti nih. Ada tulisannya GK. Ini plat ya, ini bukan plastik loh, plat. Tebel banget. Gila bagus materialnya ternyata. Jos, keren. Tapi nggak tahu harganya berapa sih itu. Kontak aja Ateng Katros lah ya. Nah gitu ya. Dari sini kelihatan hanya ada perombakan di bagian cover chainnya. Selebihnya sih sama standar dari pabrikan. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini sosoknya. Nah bagian depannya sama, nggak ada yang berubah. Dari sisi materialnya, komponen, maksudnya komponennya sama, identik dengan pabrikan dan memang aturannya demikian ya. Dan yang menarik adalah selalu memberikan feel klasiknya adalah ada jalu lagi. Iya, model ini, model
spion di jaluk ya, di bagian ujung situ. Lihat nih sosoknya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sayang mataharinya agak kacau nih. Sorry, sinarnya maksudnya ke mataharinya. Nah, kita lihat bagaimana pada saat dan belakangnya Mas. Nih dia yang paling keren. Ternyata sudah menggunakan model LED dan pada saat lampu sen dinyalakan dia nyala seperti ini tuh. Ya. Jadi gitu, kalau ngeremnya pasti lebih keterang nih. Kita lihat pas ngerem ya. Coba kita intip pas ngerem. Nah, kelihatan nggak sampean? Tuh, kalau ngerem begitu. Nah, ngono Kang Mas ya. Jadi memang cakep. Nggak main-main sih. Helmet pribadi WB. Coba kita puterin ya. Di belakang seperti ini. Kelihatan berkelas. Kita lihat dari samping kanan. Yes, WB sangat suka di area ini ya. Kolongnya itu cakep. Lihat. Nah, jadi gini, kalau kita ngeliat suatu modifikasi itu adalah dari sisi proportionnya. Jadi proporsional, enak dilihat, di hati itu nggak bisa dibohongi Cak. Dan Ibu harus katakan untuk yang garapan Cak Ateng ini, EXR versi klasik ini memang proporsional aja, bukan porsinya. Jadi garapannya proporsional, enak dilihat dari depan, samping, belakang tuh luas. Kita nggak bisa katakan dengan apa ya, dengan teknis, tapi merasakan dengan hati. Tuh lihat, enak gitu lihat tuh kan. Dari depan, belakang, samping, semuanya menyatu dengan enak. Lihatnya tuh cakep, menyenangkan dilihat gitu loh. Lihat tuh kayak gini, ya kan tuh. Dari sana ya, posisi dari spionnya yang di ini apa nih, handphonenya flicker ini kalau di zoom. Nah seperti ini sosoknya. Dari belakangnya, kolong-kolongnya. Cuman komen coba, ganteng rambut sampean, ganteng toh. Jadi kelihatannya memang cakep gitu ya. Ini pantas sana sewombong tidak 1 miliar edian. Cak Ateng kalau saya beli berapa nih? 1 miliar katanya, kurang ajar tenan. Ini tidak niat ngedol Cak Iko pasti Cak. Namanya juga hasil karya ya, jadi memang dielus-elus. Nah Kang Bro, itu tadi review sekilas IWB tentang EXR garapan Ateng Katros yang menang juara modifikasi Yamaha kemarin ya. Dan ternyata memang secara detailnya Ibu harus katakan garapan Cak Ateng selalu nggak mengecewakan. Garapannya itu detail, rapi, dan juga komposisinya enak dilihat. Kalau kita perhatikan tuh dari depan, belakang, samping itu cakep gitu ya. Dan kalau sama tertarik untuk motor seperti ini, sama kontak saja ke Cak Ateng Katros ya. Ada Instagramnya dan YouTube-nya. Kira-kira berapa sih piro Cak Ateng kalau modif seperti ini? Semoga mencerahkan sampean gambaran bagaimana luar biasanya para modifikator tanah air, khususnya Ateng Katros yang menjadi salah satu acuan kita ya untuk modifikasi. Dan saat ini memang Katros Garage adalah salah satu modifikator yang sangat terkenal, sukses membuat semua tercengang, termasuk luar negeri pun juga banyak membeli custom kit ya katanya informasinya buat mereka. Artinya memang secara kualitas, secara konsep semuanya just gardos ya. Semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.